Saudara-saudara sekalian, saya perintahkan mundur. Jika tidak, kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Petugas kepolisian melakukan screening dan identifikasi pelaku tindak kejahatan. Inilah Robi, robot polisi Indonesia. Inilah teknologi dengan hati nurani dan semangat Bayangkara. Kita saksikan satu persatu unit KBRN melakukan rapping report. Mereka melakukan pengawasan dan pengamatan dari ketinggian. Selanjutnya tim penindak bersiap melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan kendaraan roda 2 akan bergabung. Negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat. 79 tahun Polri, harapan akan keadilan dan kepercayaan terus bergaung. Di balik semangat berbenah, masih ada oknum yang bikin resah. Polri meluncurkan sebuah yang baru, Polri untuk masyarakat. Dalam 60 menit ke depan, kita bahas 79 tahun Bayangkara, polisi bisa apa? Saya Angelika Eva Gam, inilah Inside Story. Kita lanjut, Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita terus belajar dan beradaptasi. Pemirsa, 79 tahun berdiri, Bayangkara tak hanya dituntut kuat, namun juga bersih. Netralitas adalah nyala suci dalam gelapnya godaan kuasa. Hadirin sekalian yang kami hormati, kita sambut. Inilah dia, Damkol Pelopor, Cendrawasih Akademi Kepolisian. Dalam penerjunan kali ini dilakukan oleh 79 penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di antaranya, Sri Kandi Penerjun Polisi Wanita Republik Indonesia. Atraksi terjun payung personil Polri ini menghiasi langit di kawasan Monas, Jakarta. Dengan menggunakan parasut dan paramotor, para personil Polri bermanuver presisi mengitari langit Monas. Atraksi udara yang menunjukkan keahlian serta kesiapsiagaan anggota dalam berbagai kondisi medan ini pun memukau penonton yang memadati area. Bertempat di Monumen Nasional Jakarta, tercatat dalam rekor nasional dengan mengibarkan bendera rangkai 2 terbesar. Polri siap mengawal dan menjaga NKRI demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Tata Tentrem Karto Raharjo. Tak kalah menarik, pasukan turangga dan pasukan berkuda juga menampilkan parade formasi ketangkasan. Yang membantu petugas
petugas kepolisian melakukan screening dan identifikasi pelaku tindak kejahatan. Dalam melumpuhkan tidak menggunakan senjata api, hanya menggunakan tongkat polisi sebagai organik dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri terus belajar, terus bertumbuh, dan terus beradaptasi. Inilah Robi, Robot Polisi Indonesia. Penampilan robot humanoid pun mencuri perhatian para tamu dan undangan. Diawali dengan robot humanoid, selanjutnya Aikinen dan Robotech. Saudara-saudara sekalian, saya perintahkan mundur. Polisi juga menampilkan aksi pembubaran massa dengan cepat dan terukur. Akibat tawuran untuk mendapatkan pertolongan medis secara cepat ke rumah sakit terdekat. Di tempat yang berbeda, terjadi aksi geng motor. Polisi juga menampilkan aksi pembubaran geng motor. Dalam atraksi pembubaran geng motor, Polri menunjukkan keterampilannya dalam mengendarai roda 2 saat terlibat aksi kejar-kejaran. Satu persatu pelaku geng motor berhasil diamankan oleh anggota patroli presisi. Selanjutnya, pelaku akan dibawa ke kepolisian kewilayahan setempat untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Kita saksikan drone DJI Flycam 13 menurunkan Aikinen untuk melakukan deteksi bahan yang diduga sebagai bom atau hadang. Atraksi penanganan pembajakan bahan radioaktif juga ditampilkan oleh Kepolisian RI. Telah dinyatakan clear, tidak terdapat bom atau bahan peledak, namun masih terdapat sumber radiasi yang berbahaya. Maka selanjutnya diamankan sesuai SOP. Kapolri memerintahkan kepada Komandan Korprimo Polri. Dalam atraksi ini, polisi juga menghadirkan aksi anjing di atas para motor dan free fall dari atas Monumen Nasional. Kita saksikan indah unit K9 yang dibawa dengan menggunakan para motor. Dari puncak Monas, Kita saksikan satu persatu unit KBRN melakukan rapping free fall. Mereka melakukan pengawasan dan pengamatan dari ketinggian. Selanjutnya tim penindak bersiap melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan kendaraan roda 2 akan bergabung. Bintang Bayangkara Nararia diberikan kepada Kombes Pol Leonard Sinambela. Di Hari Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan Bintang Kehormatan Bayangkara Naraya ketiga personil Polri. AKP Rina Lestari. Bintang Kehormatan Bayangkara Naraya diberikan sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa ketiga personil Polri dalam menjalankan tugas di kepolisian. Aibtu Didik Darmanto. Bintang Bayangkara Naraya adalah salah satu penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang telah menunjukkan keberanian dan jasa dalam menjalankan tugas mereka. Adapun tiga personil Polri yang mendapatkan tanda kehormatan adalah Kombes Pol Leonard Sinambela, AKP Rina Lestari, dan Aibtu Didik Darmanto. Sementara dalam pidatonya di acara HUT Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia butuh polisi yang bersih, tangguh, unggul, dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Prabowo juga menyebut kepolisian harus membela rakyat yang lemah dan miskin. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat,
selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kepada kita, tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan khususnya pada hari ini penghargaan saya kepada kepemimpinan Polri, khususnya kepada Kapolri dan jajaran kepemimpinan Polri. Saya melihat Polri sekarang menunjukkan prestasi yang baik. Saya melihat dan menyaksikan kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat. Saudara sekalian, inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Saya ucapkan terima kasih keterlibatan polisi dalam usaha ini. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan selain banyak tantangan yang dihadapi Polri, Polri juga mendukung seluruh program pemerintah termasuk ketahanan pangan. Banyak tantangan yang kita hadapi, banyak rintangan yang kita lalui, salah satunya dalam mengawal transisi kepemimpinan nasional. Namun kita semua tidak boleh berpuas diri, karena ke depan masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan misi Astacita sebagai pedoman arah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, dengan dilandasi semangat pengabdian yang tidak pernah padam, Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPPG. Namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPPG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPPG telah beroperasi, 24 SPPG dalam tahap verifikasi dan 97 SPPG dalam tahap pembangunan. Dalam HUT Bayangkara ke-79, total sebanyak 5.888 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya acara. Sementara, peringatan HUT Bayangkara tahun ini melibatkan 12.000 peserta parade, terdiri dari 8.000 personil Polri dan 4.000 unsur masyarakat. Diharapkan perayaan HUT ke-79 Bayangkara bukan sekedar peringatan, namun juga momen untuk meningkatkan citra positif Polri di mata masyarakat. Sekaligus memperkuat kepercayaan publik, Polri berkomitmen menjaga kedaulatan nasional dan responsif dan adaptif mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Di usianya ke-79, Polri terus berupaya menjaga netralitas terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik, termasuk penanganan kasus polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kapolri berjanji akan menangani berbagai kasus dengan transparan. Sebelumnya isu ijazah Jokowi muncul sejak 2014 dan kembali ramai pada 2022. Hingga akhirnya memuncak di awal 2025. Kasus ini diawali dengan klaim font atau jenis huruf yang digunakan tak sesuai dengan periode 1980-an dan watermark yang dinilai tidak pudar. Ijazah Jokowi dinilai janggal dan dituntut harus diuji secara ilmiah. Namun klaim tersebut dibantah pihak Universitas Gadjah Mada.
Polri melalui Bareskrim pun membuktikan profesionalismenya pada 22 Mei 2025, menyatakan hasil uji lab forensik ijazah Jokowi asli dan sah serta tidak ditemukan unsur pidana. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Sebelumnya pemeriksaan diketahui melibatkan 39 saksi, termasuk alumni dan staf UGM di 13 lokasi berbeda, termasuk UGM, SMA 6 Surakarta, dan arsip percetakan. Dengan pendekatan forensik ilmiah, Polri berupaya memberi contoh netralitas dan profesionalitas. Meski Bareskrim secara resmi telah menegaskan ijazah Jokowi adalah sah dan pihak Jokowi menuntut pencemaran nama baik terhadap kubu Roy Suryo dan kawan-kawan, pihak Roy Suryo justru mengklaim adanya upaya kriminalisasi. Roy Suryo pun bahkan menampik tuduhan adanya proyek besar di balik isu kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Makanya kalau ada dana besar, ya. Nah itu. Tapi profesor udah ngomong loh. Makanya itu, makanya kasih kaca, ya. Yang profesor atau prof yang lain atau provokator, ya kan gitu. Coba deh, Pak Ngabalin, saya pribadi kenal beliau, ya gitu. Tunjukkan deh kalau itu misalnya Anda bisa menunjukkan itu dana besar, sama sekali nggak ada dana. Kami datang dengan uang kami sendiri, tidak ada biaya sedikit pun, ya. Jangan-jangan nanti ya itu tadi, kalau memang itu Anda bisa menunjukkan dan itu tidak terbukti, ya mungkin dikasih das itu aja. Ya. Sekarang pertanyaan saya balik, kalau misalnya dia bisa menunjukkan dan ada buktinya, silakan. Berarti apapun resikonya siap ya? Apapun resikonya siap, kalaupun ada. Ya. Jangan-jangan ada dana yang diterima oleh orang-orang yang dikenal oleh itu, kemudian diambil sendiri. Jelas di kami 0%, tidak ada pun 0 rupiah. Buktikan itu ada proyek besar, ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu. Kemudian kalau nggak, gantung kepala dia di Monas. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai? Masa nggak habis-habis? Itu emang duitnya seberapa besar ya sampai habis-habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan? Pasti banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pong ya, kan kita guru besar ini profesor bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa. Saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan. Kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya Mas. Karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin ya, sudah mulai diperiksa-periksakan. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf Presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin. Ini pasti ada satu perkara yang sangat melukai relung-relung hatinya. Itu dia. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek tanpa tender dengan uang gede. Begitu saya tulis. Semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini.
Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum, memeriksa, dan macam-macam. Kita tunggu nanti kapan selesai. Sementara mantan Wakapolri Ugrosono pun menjelaskan penghentian penyelidikan kasus tidak masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menilai kasus ini sebaiknya dilakukan diskresi antara kedua pihak. Iya, itu kan diberhentikannya berdasarkan surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018, yaitu penghentian penyelidikan. Nah, saya selalu katakan bahwa penghentian penyelidikan itu tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga kepastian hukumnya ini belum ada. Sehingga itu ya terlalu dini ya Pak tahapan itu untuk menentukan itu dihentikan ya Pak ya. Kalau misalnya katanya sudah diperiksa tadi ya udah LP tadi terbitkan SPDP aja. SPDP dipanggil lagi saksi-saksi yang ada resmi sampaikan, kemudian disita barang bukti dari mana saja, dicek nanti tanda tangan siapa dekan atau rektor di situ, kemudian juga kertasnya nanti belakangnya dicek. Jadi memang ekstra energi untuk bisa membuktikan tadi, perlu diambil diskresi di sini. Jadi diskresi sampaikanlah Pak Jokowi mantan kepala negara. Ini diskresi dari Pak Kapolri berarti ya? Iya, sampaikan mohon maaf Pak Jokowi, mungkin diundang semua, tunjukkan ijazah Pak dan sebagainya. Habis itu ya bicara baik-baik aja. Kalau misalnya mereka mau nuntut, ya silakan tuntut ijazahnya, silakan di situ di pembuktian. Tapi komunikasi ini terjadi, jangan sampai dilempar di masyarakat seperti itu, di publik seperti itu, nanti nggak akan pernah selesai. Iya, ada yang percaya dan tidak percaya. Ya. Bahkan ada lembaga survei menyatakan ini sah, tapi ini tidak sah karena menurut uji forensik tidak betul begini caranya. Nah, gitu Pak. Ya makanya jadi kan identik itu kan biasanya dikaitkan dengan tanda tangan, atau mungkin sidik jari gitu ya, itu bisa. Tapi kalau identik itu kertas ijazah tadi ya sulit ya dikatakan identik seperti apa, sulit nanti. Roy Suryo pun juga menegaskan dirinya siap hadir jika pihak Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tersebut. Itu kemarin sudah mendapatkan jawaban bahwa dari Karwasisdik itu akan memproses namanya gelar perkara khusus ya gitu. Dan saya sangat mendukung itu gitu, karena saya adalah termasuk nantinya akan dihadirkan oleh teman-teman TPWA dalam proses yang ada di Barreskrim, di Badan Reserse Kriminal di Mabes Polri. Jadi itu yang lebih penting dan harap diketahui. Sementara yang ada di Polda Metro Jaya itu kan ada 2 kasus ya gitu. Artinya kasus yang dilaporkan oleh Joko Widodo dan kasus gabungan dan yang dilaporkan oleh orang-orang yang nggak jelas itu ya, yang 5 Polres kemudian jadikan 1. Itu seharusnya menunggu apa yang ada di Barreskrim gitu loh. Karena kan yang ada di Barreskrim itu untuk membuktikan ijazah dari Joko Widodo itu terbukti palsu atau tidak. Harapan saya adalah agar semua proses ini berjalan ya gitu, yang di Barreskrim tidak boleh di stop seenaknya ya, sepihak dan kemudian dinyatakan itu sudah selesai, kemudian langsung Polda Metro di gas gitu, nggak bisa ya. Polda Metro itu harus menunggu ya gitu, tidak bisa kemudian digas begitu saja. Selain melakukan penyelidikan forensik dan analisis dokumen, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak memihak. Meski sebelumnya Barreskrim sempat mengeluarkan SP3 atau penghentian penyelidikan, sudah seharusnya Polri menghormati prinsip persamaan di hadapan hukum dan menjaga stabilitas nasional dengan adil dan transparan. Pemirsa, noda-noda lama masih membekas di tubuh Polri. Sesaat lagi di Inside Story.
masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita terus belajar dan beradaptasi. Anda kembali di Insight Story. Pemirsa, tak bisa dipungkiri, oknum masih jadi celah di tubuh Polri. Bukan mengayomi, malah jadi pesakitan. Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang perdana terhadap AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, mantan Kapolres Ngada, di ruang sidang Cakra. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Agung Parnata dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan, AKBP Fajar dijerat dengan pasal-pasal tentang perlindungan anak serta pasal tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Sementara itu, terdakwa lain, Stefani, dikenakan pasal perlindungan anak dan juga pasal tindak pidana perdagangan orang. Humas Pengadilan Negeri Kupang, Konsilia Ina Palang Ama, menyampaikan sidang untuk AKBP Fajar akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan. Untuk hari ini persidangannya adalah untuk pembacaan dakwaan. Nanti dakwaan yang didakwakan untuk baik terdakwa Fajar maupun terdakwa Fani ini dakwaan berbentuk campuran. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, menyebut tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada merupakan kejahatan besar. Dan harapan kami bahwa jaksa maupun hakim itu akan menerapkan pasal sesuai yang diharapkan dan sesuai unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa ya saat ini, dan juga kita berharap agar kita tetap kawal ya supaya proses ini menjadi transparan. Kasus ini menjadi sirat seakan akal sehat lesap bagai asap. AKBP Fajar yang pernah menjabat sebagai Kapolres Ngada telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus kekerasan seksual. Terdakwa melakukan pelecehan terhadap 4 korban, 3 diantaranya anak di bawah umur berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun serta 1 korban lain berusia 20 tahun. Terdakwa juga diduga mengkonsumsi narkoba, merekam dan menyebarkan aksi asusilanya ke situs porno luar negeri. Pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Kasus ini terungkap setelah pihak berwenang di Australia menemukan video asusila di situs dewasa yang melibatkan korban anak di bawah umur. Laporan tersebut disampaikan kepada Mabes Polri yang kemudian menyelidiki dan menangkap tersangka. Hasil penyelidikan Divpropam Polri menyatakan AKBP Fajar telah melakukan pelecehan terhadap 3 anak dan 1 dewasa dan menjual rekaman video tersebut ke situs porno di Australia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan pemerintah perlu memberikan sanksi tambahan atas tindakan pelaku. KPAI menggarisbawahi pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat dan penerapan tes psikologis dan mental bagi aparat negara agar kasus serupa tidak terulang. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum aparat penegakan hukum yang seharusnya melindungi rakyat menjadi bukti bahwa pengawasan internal telah lengah, sementara tes psikologis dan mental wajib dilakukan bagi aparat negara.
kasus yang melibatkan anggota kepolisian menjelma sebuah deretan. Sebelumnya pada November 2024 lalu, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar melakukan perbuatan keji. Tanpa basa-basi, ia menembak rekannya sendiri. Dalam tragedi ini, AKP Rianto Ulil Ansyar yang merupakan Kasat Reskrim Polres Solok menjadi korban. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansyar ini terjadi karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal Galian C. Terkait hal tersebut, pihak Polda Sumatera Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton, bahkan hingga kini sudah 7 orang diperiksa. Selain itu, penyidik juga mendalami siapa pemilik tambang serta keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Solok Selatan. Terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya. Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu? Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak untuk bisa membantu. Atas perbuatannya, selain terancam pemberhentian tidak dengan hormat, tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Operasi pencarian personel Polri, itu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua dalam operasi AB Moskano 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimob Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya, dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona termasuk tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, itu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 hingga 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Lain ilalang di lain ladang. Jika deretan kasus sebelumnya menyuguhkan konflik yang membuat kita mengelus dada, pelanggaran lain tetap dilakukan oknum anggota, bahkan dalam nominal kecil. Seperti video viral yang menunjukkan seorang oknum Polantas memberhentikan seorang pengendara sepeda motor wanita di kawasan Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Tak berselang lama, oknum Polantas tampak memberikan sesuatu yang diduga kunci sepeda motor sang pengendara wanita. Di saat itu pula terekam video pengendara motor wanita memberikan uang sebesar Rp100.000. Usai menerima uang, oknum Polantas pergi. Diduga uang yang diberikan pengendara motor wanita kepada oknum Polantas tersebut sebagai uang damai. Belakangan diketahui oknum Polantas tersebut berinisial Aibtu RH yang bertugas di Satlantas Polres Tabes Medan. Bahkan Aibtu RH terbukti telah melakukan penindakan hukum secara tidak profesional. Kita lihat sama-sama rekan-rekan sudah melihat tidak terjadi hal seperti itu dan ada indikasi
memberikan uang sebesar 100.000. Atas perbuatannya, Aibtu RH kini telah mendapat sanksi ditempatkan di tempat khusus Patsus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Pemirsa, namun masih ada polisi yang jaga nama baik lewat aksi nyata. Sesaat lagi di Inside Story. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita terus belajar dan beradaptasi. Anda kembali di Inside Story. Di balik kabar buruk, ada polisi yang berjuang lebih dari sekedar tugas, mengabdi lewat aksi sosial. Di usia ke-79 tahun, ada pengabdian yang tak selalu terdengar. Bayangkara bukan hanya sekedar nama, ia adalah cerita tentang keberanian, air mata, harapan, dan perjuangan. Kisah inspiratif tentang anggota polisi seringkali menampilkan sosok-sosok yang berdedikasi tinggi, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sosial. Komisaris Polisi Tatang Yulianto, seorang anggota polisi yang mendirikan rumah bimbingan belajar untuk anak-anak di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selain untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, Kompol Tatang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengabdi di dunia pendidikan. Di rumah bimbel yang Kompol Tatang bangun, anak-anak dapat mengakses bimbel secara gratis dan diajar para guru profesional. Bahkan kini, total ada 200 siswa terdaftar aktif yang bisa mengakses pembelajaran di ruangan nyaman berpendingin udara layaknya seperti rumah bimbingan belajar bertarif mahal. Sekarang kan masanya lagi bimbel itu lagi mahal-mahalnya seperti puluhan juta. Ada pun yang sampai ratusan juta gitu untuk per tahunnya. Jadi kami merasa sangat terbantu, juga senang karena guru-gurunya juga interaktif dalam mengajar, juga kreatif, inovatif. Untuk fasilitasnya sendiri gimana deh? Fasilitasnya sangat-sangat bagus, mulai dari ada ruang AC, kelas yang bersih, rapi, juga bagus. Saya mengajarnya sendiri, domain saya mengajar hanya matematika saja, akhirnya beberapa masukan termasuk dari orang tua, dari siswa, sehingga tempat belajar kita sekarang sudah mengajarkan bahasa Inggris, kemudian matematika, fisika, kimia, kemudian IPA untuk anak SLTP maupun anak SLTA. Jadi kita berharap ini juga sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak sendiri, orang tua, termasuk kita dari Polri, artinya pelaku kejahatan itu tercipta karena sebuah SDM yang rendah. Artinya kita juga membantu itu dengan menciptakan SDM yang unggul. Mereka bisa tempat belajar kami dengan baik, dengan nyaman. Artinya kita sudah bisa secara tidak langsung membantu dari masyarakat, pelajar maupun pemerintah sendiri. Rumah bimbel ini menggunakan bekas kantor dinas Pemkot Lubuk Linggau, lalu disulap dengan perlengkapan rumah belajar yang dibiayai oleh Kompol Tatang sendiri. Sementara itu, Bribka Lutfi Herdiansyah, seorang anggota Babin Kamtibnas Polsek Geger Bitung, juga memiliki kisah yang inspiratif yang sangat mulia.
Bribka Lutfi membangun sebuah madrasah untuk belajar agama dan mengaji bagi anak-anak setempat. Niat baik ini berawal dari keprihatinan Bribka Lutfi melihat bangunan madrasah yang hampir ambruk, bahkan atapnya bocor saat turun hujan. Lantas Bribka Lutfi dan istrinya pun berinisiatif membangun kembali madrasah ini dengan uang tabungan pribadi mereka. Madrasah yang diberi nama Babin Kamtipnas ini pun selalu ramai digunakan anak-anak. Kini anak-anak tak perlu khawatir akan ambruk ataupun bocor lagi saat mengaji dan belajar agama. Jadi di situ saya terketuk hati untuk merenov madrasah ini biar bisa digunakan kembali untuk pengajian di sini. Untuk biayanya sendiri Bang dari mana itu? Alhamdulillah ada tabungan sedikit, mungkin Pak, tabungan saya sedikit. Saya anggarkan terus dibantu sama masyarakat melaksanakan pekerjaan ini dengan cara gotong royong. Saya mengajak gotong royong kepada masyarakat Ciwangun ini. Madrasah di kampung ini yang telah direnovasi oleh Bapak Polisi, alhamdulillah keadaannya semakin baik dan anak-anak juga sangat terbantu dengan renovasian madrasah oleh Bapak Polisi. Saat ini Bribka Lutfi masih menyisihkan gajinya untuk membeli sejumlah fasilitas madrasah yang belum lengkap dan bergotong royong dengan masyarakat. Hanya Bribka Lutfi, Aibda Igede Arya Suantara, seorang polisi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, aktif berkontribusi untuk masyarakat setempat dengan mendukung kegiatan keagamaan. Meski beragama Hindu, ia gencar melakukan aksi berbagi Al-Quran dan buku Iqra gratis kepada seluruh taman pendidikan Al-Quran di Desa Gontoran. Kedatangannya selalu disambut antusias oleh anak-anak. Saya melihat karakteristik kembali lagi, melihat wilayah saya semuanya Muslim, 1.780 sekian, sekarang sudah meningkat lah, kurang lebih segitu. Jadi semuanya beragama Muslim, itu yang membuat motivasi saya kenapa saya melakukan pendekatan. Karena kalau kita tidak dari kecil, dari yang paling bawah kita melakukan pendekatan, tidak akan maju desa ini. Tokoh dan warga setempat pun mengaku kagum dan terbantu dengan aksi Aibda Igede Arya Suantara atau yang biasa disapa Pak Babin. Toleransi beragamanya yang cukup tinggi. Karena apa? Seorang dari non-muslim bisa mengayomi dan memberikan bantuan-bantuan seperti Al-Quran, tikar. Yang tak kalah inspiratif, kisah Aibtu Karyanto, Babin Kamtipnas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berhasil memanfaatkan lahan rawa kosong menjadi kolam ikan budidaya yang sangat menghasilkan untuk masyarakat sekitar. Cerita Aibtu Karyanto bermula saat dirinya melihat perairan lahan rawa yang tidak produktif. Dirinya bersyukur ketika ide penggarapan lahan rawa itu digulirkan, masyarakat di wilayah binaannya menyambut baik. Awalnya hanya 5 kolam ikan yang mereka garap untuk menjadi tempat budidaya ikan. Namun kini kolam ikan yang berhasil dikelola Karyanto telah berjumlah 100 kolam di atas lahan hampir 1 hektar. Adapun jenis ikan yang dibudidayakan beraneka ragam, dari ikan lele, patin, nila, bahkan pembibitan ikan koi. Kolam ikan budidaya yang dibuatnya sempat mengalami kendala, bahkan kegagalan di awal. Namun karena ingin membangkitkan perekonomian masyarakat, Aibtu Karyanto bersama masyarakat memulai kembali untuk mengelola budidaya ikan. Kendalanya pertama dari segi bibit, habis itu pembukaan lahan. Kadang kita terkendala dengan peralatan-peralatan yang ada pada masyarakat, karena kita mengangkat dari masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan menjadi berpenghasilan gitu. Pertama ikan konsumsi itu kayak nila, patin, lele, dan sekarang ada lagi ikan hias seperti koi juga ada, seperti itu, Pak. Sementara salah satu warga yang turut mengelola kolam ikan ini mengaku sejak adanya kolam ikan ini membuat perekonomian dirinya menjadi lebih baik.
Bahkan budidaya ikan di kolam ini menjadi penopang ekonomi untuk keluarganya. Ya, ada bertambah itu penghasilan. Bisa menghidupin keluarga Bang lah. Iya, menambah ekonomi keluarga. Ada berapa kolam yang diurusin Bang? 11. Bang. Isinya apa aja Bang? Ikan apa aja Bang? Pembibitan nila, pembesaran patin, sama pembesaran lele. Itu panennya setahun berapa kali Bang? Kalau patin setahun sekali, kalau bibit nila sebulan sekali atau setengah 2 bulan. Bayangkara bukan hanya pelindung, tapi juga penolong, pendengar, dan penjaga harapan. Diharapkan kisah-kisah inspiratif anggota polisi ini dapat menginspirasi polisi lain di Indonesia agar bisa menjadi pengayom masyarakat yang lebih humanis dan bermanfaat. Di hari ulang tahunnya yang ke-79 ini, Polri terus berbenah diri. Karena di balik seragam itu ada manusia. Dan di balik manusia itu ada janji untuk selalu hadir bagi bangsa Indonesia. Pemirsa, HUT Bayangkara dimeriahkan parade cilik dan robotik. Citra Polri pun diperbarui melalui atraksi yang menginspirasi. HUT ke-79 Bayangkara menampilkan sisi humanis yang memberikan hiburan penuh warna. Sekelompok polisi cilik sebagai Tunas Bayangkara turut memeriahkan acara ini. Kepada Presiden Republik Indonesia, hormat! Di usia belia, keberanian sekelompok polisi cilik patut diapresiasi. Tegak! Lapor, polisi cilik. Siap! Lanjutkan! Dalam rangka memeriahkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Polri, Tunas Bayangkara melakukan unjuk kebolehan. Mari asik, polisi cilik, Tunas Bayangkara. Mulai. Lanjutkan. Merupakan pasukan elit abdi negara yang melindungi masyarakat dan menjadi garda terdepan. 79 tahun berdiri tegak demi terciptanya kota bangsa dan negara. Variasi selesai. Selanjutnya, gerak lincah dan dinamis polisi cilik Tunas Bayangkara. Polisi cilik melakukan perhelatan parade, baris berbaris dengan beragam atraksi. Berkenan hadirin mengalihkan pandangan ke sisi kanan. Polisi cilik menampilkan gerakan khas Pulau Dewata. Seiring gerakan khas Sulawesi, gerakan khas Papua, dan penampilan dalam gerak Aceh. Musik Sunda menyatu dalam gerak Tatar Pasundan. Seirama formasi pecah barisan. Polisi cilik menampilkan formasi 79.
Kegunungan menjulang ke angkasa, simbol harmonisasi Polri untuk masyarakat. Diam! Selanjutnya, berkenan Bapak Presiden untuk menerima handbuke mewakili ungkapan terima kasih dari Polisi Cilik Taruna Bayangkara di seluruh penjuru tanah air, disampaikan oleh Komandan Polisi Cilik Tunas Bayangkara. Polisi Cilik ini memberikan buket bunga kepada Presiden Prabowo Subianto. Keberanian mereka sebagai cikal bakal generasi muda disambut tepuk tangan Wapres Gibran dan tamu undangan. Kembali ke tempat kepada Presiden Republik Indonesia. Hormat! Tegak! Hadap kanan! Tarik maju! Sekarang! See you, bye-bye! Terima kasih, Bapak Presiden! Di usia ke-79 tahun, Polri tampil berbeda. Tak hanya perlihatkan parade baris berbaris polisi cilik, parade pasukan dan atraksi satuan elit, kali ini hadir pula pemandangan yang tak biasa. Sebanyak 25 robot ditampilkan dalam upacara Hari Bayangkara ke-79 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Salah satu atraksi yang menarik perhatian adalah parade robotik, barisan robot canggih yang tampil layaknya anggota polisi. Atraksi robot humanoid dipamerkan di hadapan para penonton. Robot humanoid ini diberi nama Ropi atau Robot Polisi Indonesia. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, robot humanoid ini pun memberikan hormat. Robot polisi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Inilah Ropi, Robot Polisi. Robot humanoid ini diklaim bisa mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Momen salam hormat itu terjadi saat gerak jalan bersama pasukan lainnya. Teknologi humanoid ini berasal dari Korps Sabara Baharkam Polri. Penampilan Ropi pun layaknya prajurit manusia Polri. Mereka berbaris dalam rombongan lengkap dengan atribut polisi seperti rompi anti peluru hingga baret polisi. Pasukan robot humanoid ini pun berbaris bersama robot anjing K9, robot agrikultur, dan robot tank. Robot-robot ini bukan hanya sekedar pajangan, turut dipamerkan atraksi dari robot anjing atau K9. Dalam simulasi, robot anjing K9 berhasil mendeteksi bahan berbahaya dan melaporkannya ke pusat komando. Teknologi ini dirancang untuk membentuk tugas beresiko tinggi, termasuk penjinakan bom dan patroli di medan berbahaya. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kehadiran robot menjadi gambaran modernisasi polisi. Sandi menuturkan kepolisian di negara-negara maju sudah mulai menggunakan robot. Bahkan beberapa negara di kawasan ASEAN juga telah bersiap untuk menggunakan robot dalam rangka memaksimalkan kinerja. Di Cina, penggunaan robot untuk menunjang tugas kepolisian sudah lebih dulu diperkenalkan. Departemen Kepolisian Kota Mianyang telah mengerahkan robot penegak hukum canggih untuk membantu melindungi, melayani, dan memberantas kejahatan di Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya. Terlihat robot humanoid mengatur lalu lintas selama jam sibuk, membantu petugas manusia memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalan-jalan yang ramai. Selain robot humanoid, Kepolisian Kota Mianyang juga telah mengerahkan robot anjing untuk membantu tugas pasukan khusus kepolisian. Dalam simulasi serangan sekolah, robot anjing berhasil menangkap tersangka menggunakan jaring penangkap yang tidak mematikan. Tak hanya itu, anjing robot ini sangat berguna untuk melakukan pemeriksaan identitas dan melumpuhkan sasaran yang tidak mematikan.
Salah satu fitur utamanya adalah serangkaian kamera dan sensor, termasuk kamera panorama 360 derajat yang terhubung langsung ke pusat kendali polisi. Semua robot dilengkapi dengan kemampuan AI multimoda yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan petugas manusia. Dengan kehadiran robot ini menjadi simbol transformasi teknologi polisi. Robot-robot ini bukan hanya pengganti melainkan mitra strategis untuk tugas-tugas beresiko. Transformasi teknologi ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Polri menuju institusi berkelas dunia sesuai rencana strategis 2025-2045. Dengan dukungan kecerdasan buatan, Polri menunjukkan kesiapannya menghadapi tantangan zaman. Membangun kepercayaan tak bisa instan, butuh keteladanan dan keberanian melawan diri sendiri. Ini tugas semua, bukan cuma mereka yang berseragam. Bersih itu bukan opsi, tapi kewajiban. Saya Angelika Devagam, sampai jumpa.